Keterangan tambahan tentang kronologi berlangsungnya kasus ini, yaitu yang terjadi pada malam itu, yaitu 11/11/2011, saya lihat bahwa memang ada persilang pendapatan ya, untuk percekcokan kecil di rumah Bapak Mohit Mojolawaran Gabus berkaitan dengan piutang atau utang piutang yang sedemikian besar. Saya tanyakan malah tersinggung. Sedangkan utang piutang itu tadi tentunya dari keluarga saya, teman-teman saya, dan dari beberapa konsorsium yang kami bangun, yang itu harusnya dilandaskan pada kepercayaan publik. Jadi utang tadi tujuannya untuk ini, tapi ternyata digunakan untuk itu begitu. Jadi ini adalah sebuah manifestasi kepercayaan yang diingkari. Bahwa terlapor marah-marah kepada kami, ya, pengakuannya bahwa kami dianggap memukul pelapor dan pelapor menghindar dari pertengkaran itu tadi. Alasannya ya terserah, dan milih pergi keluar rumah, dan terlapor kita juga mengejar kemana supaya ada keterangan ya, kemana, di rumahnya siapa, di desa apa. Sehingga waktu itu sebenarnya kami ingin melakukan restorasi, baik itu melalui polsek atau melalui desa dan lain sebagainya, untuk didiskusikan, dan pelapor merasa tersinggung dari ucapan saya dan tidak kuat dengan pola cara kehidupan saya. Jadi katanya apa yang saya sampaikan itu hanya pepesan kosong dan rencana-rencana kosong dan sebagainya. Ya, tidak apa-apa. Berarti selama itu dia memang punya visi lain atau misi lain daripada itu, karena kita bekerja adalah secara organisatoris, secara kekeluargaan, tapi ternyata pertimbangan kekeluargaan itu sama sekali tidak dihiraukan. Jadi kalau keluarga itu memiliki penghasilan, ya penghasilan itu adalah penghasilan keluarga yang harus bisa dinikmati seluas-luasnya kepada keluarga, bukan kok untuk dirinya sendiri. Itu menunjukkan sikap dan watak asli daripada saudara Iwiwi yang benar-benar sangat egoistik dan tidak berbagi begitu. Dan ini juga melanggar etika PNS. Maka dari itu, karena ini menjadi titik singgung dan tidak suatu ada pemukulan atau penganiayaan yang seperti dijelaskan itu tadi, sedangkan saya juga memikir untuk bernalar sehat dan memiliki pemikiran yang maju, kami memilih kasus ini sebagai one prestasi saja. Kasus ini dijelaskan ya sebagai orang-orang dewasa dan berkepribadian bermartabat untuk sebagai upaya penagihan utang. Jadi maksudnya kami menagih utang itu adalah utang baik tanggung jawab secara janji, tanggung jawab bersama, yang katanya dulu menjanjikan akan membangun rumah saya. Ya pokoknya seperti angin mamiri, nanti kita membangun rumah mas, rumah ini nanti dicabut dihadapkan ke barat, nanti Mas Didik saya bantu untuk jadi PNS, jadi nanti itu, tapi belakangannya nanti utang duit gitu, nanti begini nanti begitu Mas Didik, nanti saya jamin makannya, saya kirim makanan setiap hari, saya kasih sangu 800.000 per bulan dan sebagainya, nanti saya buatkan usaha ini itu sudah pola janjinya itu sudah membusa kayak Pak. Nah, ternyata setelah berkali-kali melakukan penipuan itu, nipu terus kan, akhirnya kan banyak permasalahan. Nah, permasalahan itu gubel dirinya, dia tidak mau tanggung jawab terhadap tanggungan utang itu, mau dilimpahkan kepada suaminya. Lah suaminya tidak mau tanggung jawab juga. Ya nggak mau, nggak diajak kerjasama, dia komunikasi aja tidak, tahu-tahu dia punya utang, dilempar kepada suaminya. Nah itu yang harus dilakukan konstruksi itu berkaitan dengan ketersinggungannya ditagih utang. Ketersinggungannya bukan karena hubungan percintaan atau suami istri, tetapi karena ditagih utang. Dan dia menyuruh atau merintahkan seorang polisi ya dan preman itu tadi, yang intinya menghasut,
mensurvei saya. Ada Mancengkal Sewu, ada Edi Suratna yang orang-orang, ada Nur, ada Kliwon yang ingin agar supaya itu saya bisa kumpul lagi dengan istri saya. Saya harus menjual ini itu dan uangnya saya berikan kepada istri saya, katanya istri saya mau pulang. Tidak semudah itu. Harus ini dijelaskan kepada kepolisian terhadap unsur-unsur eksekusi, persekusi, dan percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh para pihak kepada saya. Dan tentunya kita akan bersama-sama melakukan penyelidikan lanjutan dan ternyata itu benar. Kami sudah menggandeng dan berkomunikasi dengan Polda Jawa Tengah, dengan Polres Pati dan Polsek terkait atas kejadian demi kejadian bahwa ini adalah pangkalnya, adalah sumbernya dari perkara itu adalah Saudara Indah Widiawati itu sendiri yang maaf ya sangat rese. Jadi sejak diangkat PNS ini tahun 2010 kita udah greg-greg itu sudah ada tanda-tanda ini gitu ya, berubah perangai liar, seorang cantik-cantik sendiri dan sombong, angkuh dan tidak terkontrol. Langkah-langkahnya itu semua minta duit gitu. Minta uang 600 juta, minta dibayarkan rumah di Pati Kota gitu ya, jadi suruh memberikan rumah, minta mobil Yaris dan sebagainya, dan padahal dia udah pergi lah gitu, minta uang 25 juta suruh transfer dan sebagainya. Nah, Bapak Kepolisian harus memahami kondisi saya waktu itu seperti apa. Sudah terteror, tercabik-cabik, tidak kerja, dimintai seperti itu, seperti apa? Kan bisa jadi kriminal, Pak. Dan saya menahan diri sampai sekarang. Nah, maksud saya untuk mengendalikan diri waktu itu saya ke Kiai ya. Kita ajak ke rumah Kiai agar bisa meredam permasalahan dan dapat masukan saran baik dari Kiai itu. Ternyata malah Kiai itu tadi ngobong-ngobong, Pak. Ngumpul-ngumpul kowe wis ayu dhewe PNS didik ora tanggung jawab. Tinggal melayu dak wis dan sebagainya. Dan provokasi itu tidak dari Kiai itu saja, tapi mungkin dari RT, RW atau dari dalam rumah tangga atau dari ibu saya atau ipar saya itu sendiri juga yang menghasut Saudara Indah agar Indah membuat keputusan yang kontraproduktif itu tadi. CCC ya, artinya bahwa Kiai Mukhid itu tadi yang menjadi combe adu domba yang menjodohkan antara Bambang Permati dan kemungkinan besar dugaan saya yang ngebel Bambang Permati dan kroni-kroninya untuk mengeksekusi Saudara Indah Widiawati itu tadi ya Saudara Mukhid itu tadi. Jadi dan malah diduga memanggil preman juga yang akan meresekusi dan membunuh saya waktu itu. Sehingga saya keluar dari rumah Mukhid di pertigaan ya, itu Saudara Indah dan anak saya mencolot begitu aja dan membahayakan. Dan saya dari selatan disongsong oleh gerombolan itu tadi, saya kewok gitu. Dipukuli terus saya deret-deret, sementara istri saya itu langsung dinaikkan mobil atau diajak kemana. Kalau menurut analisa saya sih diajak ke Karanggeam untuk menguras sisa-sisa harta benda saya untuk dibawa lari itu tadi. Jadi ini adalah perampokan sistematis yang sudah dibantu oleh gerombolan. Jadi saya disongsong oleh beberapa orang dari 15 orang lebih dan 3 orang itu mempersekusi saya dan saya diseret untuk masuk kembali ke rumah Mukhid dan intinya saya tidak diberi kesempatan untuk memberikan pembelaan atas intimidasi yang disampaikan kepada saya bahwa saya disyarat untuk menyediakan sejumlah uang agar supaya kasus ini selesai. Kalau tidak kamu akan saya bawa ke Polsek Gabus, akan saya bawa ke Polres Pati dan lain sebagainya, apa yang dikatakan oleh Bambang Permati dan intinya itu adalah pemerasan. Selanjutnya bahwa anak dan istri saya dibawa kabur selama 12 tahun. Intinya di situ. Bahwa, jadi dugaan saya hampir pasti dipastikan sejak itu sampai sekarang ya masih ada hubungan cinta. Karena tidak ada klarifikasi kan boleh-boleh saja saya menduga ada hubungan skandal percintaan. Karena cinta itu tidak bisa dibuktikan. Cinta itu di perasaan. Maka dari itu
Indah memilih mencintai Bambang Permati dan mengorbankan saya. Dan saya sebagai korban saya sampaikan kepada kepolisian akibat hasutan dari saudara Bambang Permati. Itulah rumah tangga saya hancur dan berantakan. Selanjutnya bahwa tidak adanya kontak dan komunikasi yang baik. Selama itu saya langsung mencari sumber sendiri, termasuk saya mengajukan wiyata bakti kemana-mana dan membuat suatu penyelidikan ya kemana-mana, dan saya sampaikan kembali kepada kepolisian bahwa ini adalah benar-benar kasus gitu loh. Ini adalah benar-benar renang kampung ini. Ya, ini adalah durian matang gitu. Dan yang harus kita buka sekarang. Jadi tidak ada tanggapan apapun selain tanggapan baik. Jadi saya juga berprasangka baik kepada kepolisian bahwa kepolisian memang sesuai SOP-nya harus mendapatkan bukti yang akurat. Pada tahun 2013 saya melaporkan, jadi ke Komnas HAM, ke Kompolnas dan sebagainya. Kalau nanti dari bawah keterangannya seperti itu adalah keterangan sepihak kepolisian, bukan keterangan saya kepada kepolisian. Belum, Pak. Jadi saya minta kepolisian mengakomodir laporan saya, keterangan saya untuk di cross check secara balance. Karena selama ini kan saya belum melakukan klarifikasi atas nasib saya. Tetapi saudara Iwiwi yang membuat persepsi, membuat keterangan seolah-olah saya yang kriminal, saya ini seorang penjahat sebagainya. Udah dibuktikan bahwa saya tidak punya catatan kriminal, hanya kenakalan kecil lumrah lah untuk kehidupan. Itu sudah diterangkan di Polsek Winong Gabus dan Polresta Pati. Dan bahwa ada laporan lain ke Komnas HAM, Komnas Anti Kekerasan Anak dan lain sebagainya, secara mekanismenya itu kan dasar pertimbangan untuk memberi saran dan pertimbangan kepada lembaga-lembaga yudikatif serta organisasi-organisasi kemasyarakatan terkait adanya kebijakan, hukum, perundang-undangan yang mendukung pada penegakan bentuk daripada asimilasi hukum. Jadi hukum ini juga harus diasimilasi, diakulturasi dan tidak diskriminasi, diperlakukan secara bijaksana, dan juga maaf ya, tidak terlalu arogan dan anarkis di dalam upaya penyelesaian kasus ini. Saya juga persuasif dan normatif dan komunikasi secara internal, melakukan berbagai informasi, laporan yang sebagian besar adalah dasarnya adalah keterangan-keterangan. Jadi saya karena dia tidak punya biaya, tidak punya operasional, ya saya sejauh yang kami dengar itu tadi saya sampaikan ke kepolisian, benar apa tidaknya kepolisian yang melakukan itu tadi. Selanjutnya bahwa keterangan bahwa adanya kekerasan fisik dan selama itu hanya tipu daya. Justru yang melakukan kekerasan fisik dan psikis itu beliau sendiri. Dalam rumah tangga itu gebras itu saja minta apa sih kita saya usahakan, Pak. Jadi kalau 8 juta, 10 juta per bulan itu ya lebih pengeluaran dari keluarga kami. Ngurusi make up dia, mengcover makanan dia, mengcover pakaian dia, mengcover kamar mandi, air, kebutuhan dan sebagainya, itu cover semua, Pak. Untuk persiapan ini itu, untuk fotokopi ini itu, untuk tugas ini itu kami membantu, wong nanti kan ada timbal baliknya begitu pikir saya. Kalau belakangan setelah dia diterima PNS kabur dari rumah seperti itu, ya siapa yang tahu, Pak. Karena pikiran orang bisa diduga, tapi kan dalamnya hati. Pikiran orang, omongan orang bisa didengarkan. Dia berjanji akan melanggengkan rumah dan sebagainya, tetapi dalamnya hati orang itu siapa yang tahu. Dalamnya hati dia itu, kalau dia itu akan berkhianat, meninggalkan saya dan menggenocide saya, itu kan saya tidak pernah menduga. Itu yang saya minta adalah, saya minta proses hukum dari apa yang dilakukan Indah Widiawati ini harus tercatat, Pak. Karena dia pejabat negara, pernah melakukan ini, penipuan itu, ini sebagai catatan kriminal. Jadi suatu saat nanti jika melakukan hal yang sama, menipu orang, ya tinggal gulung saja bawa kan begitu. Jadi ini petunjuk. Karena sebagian besar itu
Maaf ya ditutup-tutupi tidak apa-apa, memang itu pejabat ya harus memang menutup-nutupi, bukan salah. Saya juga tidak dalam hal yang mempersalahkan. Seandainya kepolisian menutup-nutupi ini, karena apa, masih opsporing ditutup-tutupi itu adalah verstehen dalam masa pertimbangan, dalam penggodokan dan pencarian dan sebagainya. Sah-sah saja. Tapi saya juga sah untuk memberikan klarifikasi bahwa selama perkawinan itu saya bertanggung jawab, tidak ada kekerasan. Tidak ada pentelantaran, tidak ada. Jadi kami bertanggung jawab karena walaupun saya wiyata bakti kesana kemari, saya bertanggung jawab dan memberi kecukupan nafkah baik lahir batin. Jadi beruntuk fisik maupun psikis. Maka dalam perkawinan yang sudah berjalan 10 tahun harmonis itu terbukti Pak, dengan jadinya dia PNS itu menunjukkan bahwa sinergi kita, komunikasi kita baik-baik saja, tidak ada masalah. Itu suatu alasan yang tidak masuk akal, klise. Ya setelah jadi PNS ya terus menjulang tinggi, kelihatan cantik, terus dilelang banyak orang lah itu. Ya motifnya ya percintaan itu tadi, demenan atau gendeng sama laki-laki lain itu. Jadi yang harus diproses hukum ya dua-duanya, wong itu overspell kok. Wong laki-laki yang saya tuduh saja diproses etika disiplin dan mendapat shock terapi, kok saudara Indah Wajati bebas enak seenaknya sendiri. Jadi itu yang saya sampaikan kepada lintas terkait, ya, yaitu nanti ke Korpri, kepada Komnas Perempuan, kepada BKPP, kepada Dinas Sosial, kepada Bapek, Bakorwil, ya, Sospol, ya, Binmas maupun Satpol PP, ya. Kita menepis rumor saja. Jadi selama perkawinan itu tidak ada bentuk kekerasan sebagaimana diterangkan seperti itu, sama sekali tidak. Bahwa perkawinan berjalan harmonis, baik-baik saja komunikasi. Dan 10 tahun harmonis tidak ada permasalahan. Kok tiba-tiba ada kejadian seperti itu, berarti sudah dirancang, ngempet temenanan, berdrama sedemikian rupa. Dan korban semua, saudara Mas Bambang itu juga jadi korban. Saya ya korban, Mas Bambang itu juga korban, ditipu daya, dirayu, merayu, tapi yang dirayu juga suka merayu. Yesu ini podo ndene Pak. Saya korban, keluarganya Mas Bambang juga korban. Yang tersangkanya ya Indah itu tadi. Kan itu aja repot gitu. Jadi tidak ada permasalahan lain karena semua ini dapat dikomunikasikan secara baik. Di kepolisian juga tidak ada permasalahan. Karena apa? Belum ditangani. Kalau sudah ditangani serius tentu ini jadi permasalahan Pak. Jadi menepis adanya rumor, adanya perselingkuhan, hubungan khusus laki-laki dan perempuan lain, pembuktiannya ya silakan kepolisian. Saya akan menduga saja. Saya tidak mau toh nginjen roh dewi. Saya akan laporan masyarakat, sama saja. Karena istri saya sudah kabur dari rumah. Dan aroma tidak sedap itu justru diterangkan oleh kepala-kepala dinas itu sendiri Pak Sutopo sendiri. Silakan tanya. Kita akan mainnya kan yang cantik Pak. Bahwa keterangan adanya kekerasan fisik itu terbantahkan karena selama itu yang justru melakukan kekerasan fisik adalah saudara IWW dengan bantuan orang lain. Jadi saya pernah Pak disewakan beberapa orang itu, saya dibudeti Pak di rumah saya sendiri. Saya dibuat gila, saya diseret ke wotong, disiram banyu peceren Pak. Supaya apa? Supaya saya menandatangani sesuatu. Saya tidak mau, saya dipaksa Pak. Jadi dalam kekerasan itu memang banyak kekerasan verbal, penghinaan, intimidasi, ancaman, ingkar janji, minta cerai, pure begitu ya. Ini akan kabur dari rumah, mengancam bercerai ini. Ini serangkaian kekerasan yang dilanjutkan dengan memerintahkan orang lain, satu diantaranya nama Sukandar. Tolong dimintai keterangan Pak Sukandar, admin Ningsih nih, orang Kedalingan. Juga Ahmad, tadi Ahmad Solikin apa siapa, cari yang mengetahui kejadian ini. Keluarga besar saudara Hardi JS itu tadi. Ini ada serangan kekerasan dengan perintah laki-laki lain, kaitannya dengan hubungan gelap tadi itu, baik kekerasan verbal atau psikis maupun fisik dengan alasan untuk memerebutkan citra kecantikan saudara IWW. Jadi kayak Julia Perez wae to kayak
oyok-oyokan biduan gitu. Saya tidak mau. Dia itu pejabat negara melayani masyarakat kok. Kita hibahkan, bukan kok DE lonte melayani pelanggan. Beda, Pak. Seorang pejabat itu punya martabat melayani masyarakat. Sesuai tupoksi dan SOP masing-masing. Seorang guru yang mengajar anak dan melayani orang tuanya anak itu tadi ya masyarakat. Tupoksinya itu. Dan saya masyarakat minta kejelasan. Jadi ini keterangan verbal dan fisik dengan alasan memperebutkan citra kecantikan. Ayu-ayu dhewe sing ngluwehi iku duwe moral. Lebih baik saja banyak kok. Jadi adalah salah besar jika Wiwi ini menyampaikan kepada kepolisian klarifikasi tidak dinafkahi. Ngantek dadi PNS sing dadekno sapa gitu. Ya kayak Pak Jokowi itu loh. Ngantek dadi presiden sing dadekno sapa kan Bu Mega. Yang menjadikan Indah jadi PNS itu kan partai saya. Keluarga saya mbah piye carane njlebut tiwangi. Tapi kan harusnya memberi kompensasi tertentu, bukan membuat genosida dan pembunuhan karakter seperti ini sehingga saya tidak bisa makan. Itu masalahnya di situ, Pak. Jadi sampai 2011 sampai 2012 itu titik tumbuhnya kita masih mengirim ya kebutuhan tersebut baik di sekolah maupun melalui temannya. Namun tidak juga ditemui sama sekali secara baik-baik. Maka dari itu mohonlah bantuan kepolisian. Dalam hal ini ya saya minta lah dari Polsek Tambak Romo karena tempat sepak terjang dan kegiatan di Tambak Romo agar kepolisian dapat segera memproses saudara Indah Widiawati ini dan segera menetapkan saudara Iwi untuk menjadi tersangka dalam kaitannya banyak perkara berlapis dengan pasal berlapis yaitu pencurian, penipuan, penggelapan, manipulasi, ingkar janji dan utang nggak mau bayar itu tadi. Dan juga denda administratif, birokratif terkait pencurian, ya, penipuan, penggelapan yang dilakukan dengan sengaja oleh Indah Widiawati dibantu oleh kroni-kroninya di Dinas Tambak Romo. Jadi saya rasa selama ini kepolisian sudah bertindak secara baik karena mengakomodir, mengcross-check, mengklarifikasi, ya mengkonfrontir dan melakukan penyelidikan terbaru. Jadi mohon agar kasus ini dibuka lebar-lebar, dicari format yang jelas, meneliti jejak digital yang kami sampaikan di media sosial Facebook maupun di YouTube. Terkait keterangan ini kami meminta memanggil kepala-kepala sekolah. Jadi sejak kepala sekolah 2011 sampai 2023 ini minta untuk memberi keterangan perkembangan penyelidikan atas besarnya kasus ini, Pak. Sehingga menuntut saudara kepala sekolah atau memberikan reward and punishment atau memberikan sanksi pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat kepada saudari Indah Widiawati. Kita sudah merepotkan banyak pihak itu. Satu orang saja merepotkan banyak pihak seperti itu tentunya. Saya meminta ada kemudahan, Pak. Entah itu respora wong maling pitik saja dendanya sebegitu kok. Ini maling mas ibu saya, maling nama saya, maling masa depan saya, maling surat-surat berharga saya. Tidak bisa ditemui kan harusnya gimana begitu tuh, Pak. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik. Disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.